Israel panik, drone milik Hizbullah melintas dari Lebanon. Sirine peringatan terdengar di Galilea Utara, Lembah Yordan dan dataran tinggi Golan pada Jumat 18 Februari usai sebuah drone melintas dari Lebanon ke wilayah yang diduduki Israel tersebut. Peringatan di wilayah utara tersebut kembali aktif selama beberapa bulan. Sebuah UAV melintas dari Lebanon ke wilayah udara Israel. Interceptor Iron Dome diluncurkan sesuai dengan protokol dan jet tempur dikerahkan untuk berpatroli di daerah tersebut, kata pasukan pertahanan Israel di Twitter. Satu drone berhasil melakukan misi dan gagal ditembak jatuh. Dilansir The Jerusalem Post, kontak dengan drone terputus selama beberapa menit setelah terdeteksi. IDF juga telah mengkonfirmasi bahwa drone tersebut tidak berhasil ditembak jatuh oleh Iron Dome, telah kembali ke wilayah udara Lebanon. Hizbullah kemudian melaporkan bahwa drone mereka berhasil melakukan misi pengintaian dan telah terbang selama 40 menit di wilayah Israel. Drone tersebut terbang sejauh 70 km tanpa gangguan. Penduduk di wilayah tersebut juga melaporkan telah mendengar suara ledakan setelah alarm kedua berbunyi. Layanan penyelamatan Megan David Ado mengatakan bahwa tidak ada korban luka setelah peringatan tersebut dan IDF menyatakan tidak ada instruksi khusus untuk penduduk. Pihak Israel mengatakan akan menyelidiki insiden itu dan sebagai tanggapan IDF mengirim jet tempur untuk terbang rendah di atas Beirut. Insiden drone ketiga dalam beberapa hari. Insiden itu terjadi ketika Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Afif Kohafi sedang berada di Singapura untuk bertemu dengan beberapa pejabat. Serangan itu juga menjadi yang ketiga dalam 2 hari terakhir. Pada Kamis, Israel berhasil menembak jatuh drone Hizbullah Lebanon yang menyusup ke wilayahnya. Pada malamnya, mereka mengumumkan telah menembak jatuh drone Hamas yang masuk lewat perbatasan jalur Gaza Selatan. Pada Rabu, Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah mengklaim bahwa kelompoknya telah memproduksi drone-nya sendiri. Bukan rahasia lagi bagi Israel bahwa kami memiliki kapasitas untuk mengubah rudal kami menjadi rudal presisi. Di Lebanon sudah lama kami mulai memproduksi drone. Yang mau beli bisa pesan, kata Nasrallah mengutip The News. 3, Hizbullah dilaporkan punya 2.000 drone. Kelompok Hizbullah yang didukung Iran telah menggunakan drone sejak 1990-an dan telah menggunakannya dalam serangan pesawat tidak berawak di Israel dan Suriah. Pada 2013, kelompok tersebut dikabarkan memiliki sekitar 200 jenis drone buatan Iran. Saat ini dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian ALMA, baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah memiliki sekitar 2.000 drone baik yang diproduksi Iran maupun yang dibuat secara independen. Hizbullah memiliki situs peluncuran di dekat kota Ayat di Lembah Begal serta landasan pacu lain yang panjangnya beberapa ratus meter di utara kota Ayat di pinggiran Baalbek, ungkap laporan itu. Turki pasok puluhan drone perang ke Ukraina, Erdogan angkat bicara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan angkat bicara soal meningkatnya tensi konflik Rusia-Ukraina. Pernyataan Erdogan tidak lepas dari pengerahan masif pasukan militer Rusia ke sepanjang perbatasan Ukraina. Meski kerap berseteru dengan Amerika Serikat, Turki merupakan salah satu dari 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Oleh sebab itu, Turki juga menjadi negara yang ikut menentang invasi Rusia yang sudah berlangsung sejak 2014 silam. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina dan Turki terus meningkatkan kerjasama terutama di sektor militer. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Aval News, Ukraina membeli sejumlah unit pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki. Saat ini Angkatan Bersenjata Ukraina total memiliki 48 unit drone tempur Bayraktar TB2. Kerjasama Turki dan Ukraina membuat Rusia geram. Rusia menuding Turki memicu sentimen militer
militer dalam perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Erdogan menegaskan bahwa konfrontasi bersenjata harus dihapus dalam sejarah politik internasional. Tidak segan, orang nomor satu Turki itu menyebut bahwa pencaplokan wilayah Crimea yang dilakukan Rusia adalah pilihan yang tidak realistis. Kita harus menghapus perang dari sejarah politik. Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina itu adalah invasi Crimea, ucap Erdogan. Saya selalu berbicara kepada Tuan Putin bahwa kami menentang invasi Crimea, katanya. Erdogan juga mengaku kerap menyatakan penentangannya terhadap tindakan Rusia langsung kepada Presiden Vladimir Putin. Mantan wali kota Istanbul itu juga yakin bahwa Ukraina bukanlah negara kecil yang mudah ditaklukkan begitu saja. Saya tidak melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai opsi realistis karena Ukraina bukanlah negara biasa tetapi salah satu negara kuat, katanya. 12 warga sipil terluka akibat ledakan drone Houthi di Arab Saudi. Pesawat tidak berawak milik Houthi, pemberontak Yaman menyerang Bandara Internasional Abha Arab Saudi pada Kamis ini. Namun serangan berhasil digagalkan militer Arab Saudi. Mereka berhasil meledakkan pesawat tanpa awak itu. Namun puing ledakan pesawat menimpa 12 orang dan membuat mereka terluka. Saudi Pers Agency mengatakan 12 itu merupakan warga sipil. Mereka termasuk warga Bangladesh, India, Nepal, Filipina, dan Sri Lanka, serta 2 warga Saudi. Pasukan pertahanan Saudi menghancurkan sebuah pesawat tidak berawak yang diluncurkan menuju Bandara Internasional Abha, kata kantor berita resmi Saudi Press Agency. Houthi memerangi koalisi pimpinan Saudi sejak 2015. Mereka sering meluncurkan serangan pesawat tidak berawak ke sasaran di kerajaan termasuk bandara dan instalasi minyak. Dalam beberapa pekan terakhir, mereka juga telah meluncurkan serangan lintas perbatasan yang mematikan terhadap Uni Emirat Arab. Serangan mereka lakukan setelah menderita serangkaian kekalahan di medan perang di tangan pasukan pro pemerintah yang dilatih UEA. Sebagai tanggapan atas serangan itu, koalisi pimpinan Saudi bertekad akan menyerang posisi dimanapun Houthi berada, termasuk di sana, ibu kota Yaman tempat Houthi melontarkan drone. Kami meminta warga sipil di sana untuk mengevakuasi lokasi sipil yang digunakan untuk tujuan militer selama 72 jam ke depan, katanya dikutip oleh SPA.